Oke, halo teman-teman semuanya. Oke, suaraku kedengeran? Oke, halo. Ya, kedengeran ya teman-teman ya. Oke, nah ini kebetulan aku lagi di luar ya. Jadi kameranya agak ngeblur gitu ya, agak buram. Oke, nah hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Kayak buat ngapain ya? Tentunya buat belajar matematika lagi gitu ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu kabarnya nih. Kira-kira gimana teman-teman? Kabarnya baik semua hari ini? Oke, kabarnya baik ya. Oke, nah teman-teman liburan pada kemana nih? Liburan akhir tahun ya. Di rumah aja atau ada yang pergi-pergi? Mm-mm. Buat belajar ilmu yang menyenangkan dan membahagiakan. Oke, di rumah aja. Sama sih, aku juga di rumah aja ya guys ya. Iya, nah mari kita isi liburan-liburan kita dengan belajar matematika. Oke, nah ini mau healing Kak. Agak baik Kak abis lihat nilai TKA ya jujur ya. Buat yang TKA itu emang udah bisa diprediksi emang kayak gitu sih hasilnya ya teman-teman ya. Karena ya seperti yang kita tahu emang dari dia muncul juga udah aneh gitu ya dari segala sistem dan apapunnya itu. Jadi kalau misalkan rata-rata se-Indonesia kayak gitu kayaknya rasanya udah nggak kaget ya. Emang udah bisa diprediksi kayak gitu gitu loh. Nah, oh belum semuanya keluar ya. Oke, jadi ada beberapa yang udah keluar, oh ada yang belum. Oke oke oke. Tapi it's okay kok guys, itu bukan salah kalian. Kalau misalkan nilai TKA itu nggak sesuai dengan ekspektasi atau nggak sesuai dengan target kalian, itu sebenarnya wajar banget sih, karena emang itu salah sistem ya teman-teman ya. Jadi bukan salah kalian. Aku yakin kalian udah belajar gitu ya, udah nyiapin yang terbaik mungkin buat TKA kemarin, tapi kalau hasilnya belum maksimal, itu it's okay banget karena ya pertama itu sistemnya baru banget gitu ya, ada. Dan yang kalian tahu juga ya, sistemnya agak aneh gitu. Jadi kalau misalkan satu Indonesia ini nilainya jelek gitu ya, ya udah berarti itu emang bukan salahnya bukan di anaknya, tapi ya salahnya mungkin emang di sistemnya gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah bersedih hati gitu ya teman-teman ya. Di sini kita masuk ke ronde 2 aja, di mana kita sama-sama siapin yang lebih pasti yaitu adalah SNBT gitu ya. Karena kalau SNBT dia sistemnya lebih pasti sih, karena kan udah dari lama gitu ya berjalan. Terus juga ya secara penilaian, secara soal gitu ya udah terorganisir gitu dibandingkan dengan TKA yang kemarin. Jadi nggak apa-apa, nggak usah bersedih hati gitu ya. Kita move on aja, kita bergerak maju aja teman-teman ya buat all in di SNBT gitu ya. Oke deh. Iya ya, begitulah teman-teman ya. Kayaknya emang kalau misalkan kita ngebahas TKA tuh nggak ada habisnya ya. Karena ya memang dari sistemnya tuh aneh gitu kan. Oke deh. Nah, jadi kita hari ini mau ngapain ya? Kita hari ini mau latihan soal gitu. Nah, kemarin tuh pas kita belajar fungsi, ternyata ada beberapa dari kalian yang mengalami kendala di bagian aljabar ya, khususnya untuk bilangan berpangkat. Nah, jadi hari ini daripada kita masuk materi baru, lebih baik kita coba latihan soal dulu nih terkait dengan materi eksponen. Nah, ini karena sinyal aku di luar, semoga sinyal aku aman ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja. Nah, oke. Jadi hari ini kita bakal latihan soal ya. Coba ketik satu dong teman-teman yang udah pada siap belajar gitu ya.
Hmm, udah pada siap? Widih, mantap ya. Masih pada semangat nih libur-libur gini gitu ya. Oke, oke. Nah, tiga tuh apa? Oke ya, oke, sip, siap teman-teman ya. Kalau gitu, kita langsung mulai aja. Nah, hari ini sebelum kita bahas soal gitu ya, sebenarnya kalau misalkan ada yang nanya, kalau untuk eksponen tuh apa aja sih Kak teorinya gitu ya, atau apa aja sih yang perlu kita tahu? Nah, kita bahas sedikit aja ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teori itu sebenarnya buat eksponen ini nggak banyak sih gitu ya. Ada tiga sifat yang kira-kira teman-teman tuh perlu tahu terkait dengan eksponen. Buat yang belum tahu eksponen itu apa, eksponen ini dia adalah bilangan berpangkat gitu ya. Nah, di dalam PKPM, kalian harus bisa gitu ya menyelesaikan soal-soal eksponen. Nah, karena ini pasti keluar gitu ya, jadi nggak ada alasan kalian tuh nggak bisa. Nah, buat teorinya itu nggak banyak teman-teman ya. Aku cuman bakal nge-review gitu ya, ngajak kalian buat review tiga hal tentang eksponen. Oke, yang pertama-tama yang perlu teman tahu itu adalah kalau misalkan kalian memiliki A pangkat M gitu ya, mungkin ini udah banyak banget yang tahu ya, dikalikan dengan A pangkat N gitu ya. Nah, maka ini itu bisa kita gabung pangkatnya gitu ya. Nah, gimana cara gabungnya? Ya ditambah gitu ya, benar. Jadi M tambah N. Oke, mungkin buat yang masih belum tahu, kita kenalan dulu gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin bilangan berpangkat, kita tuh punya yang namanya basis. Basis itu yang ada di depan gitu ya. Terus kita punya yang namanya pangkat. Pangkat itu ya dia pangkatnya berapa gitu ya. Nah, jadi ada basis, ada pangkat. Jadi kalau aku ngomongin basis, itu kalian jangan bingung ya. Basis itu dia adalah yang di depannya itu berapa. Kalau aku ngomongin pangkat juga jangan bingung. Pangkat itu adalah yang di atas ini siapa. Gitu. Jadi itu adalah komponennya. Nah, kalau misalkan kalian punya sesuatu yang basisnya sama gitu ya, dan mereka ini dikalikan, berarti ya kalian bisa gabungkan pangkatnya dengan cara ditambah. Eh, Oke. apaan ngomong Oke. Nah, contoh ya, contoh. Misalkan kalau misalkan kalian punya 3 pangkat 10 gitu ya, dikalikan dengan 3 pangkat 15, rasanya kan PR banget ya kalau kita hitung satu-satu gitu kan. Jadi untuk soal yang kayak gini, kamu tinggal lihat basisnya aja. Oh, ternyata basisnya sama-sama 3 ya. Berarti ketika basisnya sama-sama 3, dan mereka itu saling dikalikan, berarti pangkatnya itu bisa ditambah gitu ya. Jadi ya udah ini jadinya 3 10 tambah 15 25. Nah, jadi cara mainnya kayak gitu teman-teman ya. Oke, tapi ini tuh cuma berlaku buat yang basisnya sama gitu ya. Kalau misalkan beda, contohnya kayak 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 7 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pangkatnya bisa digabung atau enggak, guys? Nah, jawabannya adalah tidak bisa digabung, gitu ya. Jadi jangan salah paham nih. Jangan salah paham mengira bahwa semua eksponen itu pangkatnya bisa digabung. Jawabannya enggak ya. Kalau misalkan basisnya beda, itu pangkatnya nggak bisa digabung, gitu ya. Berarti jadinya apa? Ya jadinya 2 pangkat 5, 3 pangkat 7. Ya kalian tuliskan seperti ini aja, teman-teman. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kalau misalkan sama gitu ya, basisnya sama, tapi sekarang itu mereka itu dibagi gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Pangkatnya juga bisa digabung, tapi digabungnya itu dengan cara dikurangi, teman-teman ya. Jadi M dikurangi dengan M. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan kasih contoh gitu ya, 10 pangkatnya 15 dibagi dengan 10 juga pangkatnya 12. Berarti sekarang 10-nya pangkat berapa, guys? Mm-mm. 10-nya pangkat 3 gitu ya. Diperolehnya dari mana? Dari 15 dikurangi 12. Kayak gitu aja ya. Jadi 10 pangkat 3. Nah, itu dia. Oke, dikali udah, dibagi udah gitu ya. Kalau misalnya yang ketiga, itu adalah kalau misalnya kalian punya bilangan yang dia itu sudah punya pangkat gitu ya. Tapi dia itu dipangkatin lagi. Nah, apa yang terjadi pada pangkatnya? Maka pangkatnya itu bisa dikalikan gitu ya. Dia jadinya A,
pangkatnya itu M dikalikan dengan M gitu. Jadi ya benar dikalikan. Jadi kalau misalkan kalian punya 3, 3 pangkat 7, dia udah punya pangkat gitu ya. Misalkan aku pangkatin lagi 2, berarti sekarang tiganya pangkat berapa? Oke, pangkat 14. Dapatnya dari mana? Dari 7 kali 2 gitu ya. Maka dapatlah di 3 pangkat 14. Oke, itu aja teman-teman kalau buat eksponen. Nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Kira-kira ini aja. Sama paling catatan tambahan dari aku tuh mungkin yang masih sering-sering bingung gitu ya. Kalau misalnya ada A gitu ya, sesuatu ya, dia itu pangkatnya negatif guys, gitu ya. Berarti dia ini jangan bingung, karena dia ini bisa dijadikan 1 per, gitu ya. Kalau A pangkat min M, berarti dia tinggal menjadi 1 per A, gitu ya. Pangkatnya jadi pangkat M. Kira-kira kayak gitu. Kalau pangkatnya nol gimana gitu ya? Nah, segala sesuatu gitu ya, yang kalau kamu pangkatkan dengan nol, itu hasilnya adalah 1, teman-teman. Ya, itu memang sifatnya. Jadi, apapun ya, mau dia 2 pangkat nol, 100 pangkat nol gitu ya, 50 pangkat nol, apapun yang dipangkatkan nol, itu hasilnya itu pasti 1. Jadi, jangan bingung ya. Nah, oke, udah ini aja 2 catatan tambahan dari aku ya. Kalau dia pangkatnya nol, dia itu jadi 1. Kalau misalkan dia pangkatnya negatif, maka dia jadi 1 per gitu ya. A pangkat min M jadinya 1 per A pangkat M. Contoh, kalau kalian punya A pangkat min 2 gitu ya. Atau jangan A deh, misalkan kalian punya X gitu ya, X pangkat min 2, itu maksudnya apa gitu ya. Kalian tinggal lihat, oh pangkatnya ini negatif ya, berarti dia itu sebenarnya 1 per gitu ya. 1 per berapa? 1 per X, sekarang X-nya pangkat 2, dan negatifnya itu hilang gitu ya. Kenapa hilang? Karena kalian sudah mengubah dari bentuk yang pangkatnya negatif menjadi seper gitu ya. 1 per bla 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 gitu. Oke, Kak mau tanya, yang aturan eksponen akar itu nggak sering ya keluar di soal SNBT. Oh, kalau akar gitu ya. Kalau akar dia bisa aja sih. Tapi kalau misalkan aturan akar itu rata-rata cuman yang perlu kamu tahu ini aja sih. Oke. Nah, ini ngomongin tentang akar sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin akar, itu sebenarnya akar itu dia adalah bilangan eksponen gitu. Jadi jangan bingung gitu ya. Jadi kalau misalkan akar tuh gimana contohnya gitu ya? Kalau misalkan kalian punya akar X, nah ini aku udah pernah bahas di fundamental ya, akar X itu dia setara nilainya dengan X gitu ya. Tapi pangkatnya itu adalah pangkat setengah. Apakah selalu seperti itu? Jawabannya iya, selalu seperti itu ya. Misalkan akar 5 gitu ya. Berarti akar 5 itu artinya apa? Akar 5 itu artinya adalah 5 karena dia berada di dalam akar. Berarti kamu bisa bikin dia jadi seperdua. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, terus misalnya ada lagi nih. Kak, kalau misalkan dia itu akar X, terus di dalamnya itu dia punya pangkat, misalkan pangkat 3, terus di luarnya itu kayak gini. Berarti dia jadinya pangkat berapa? Ya udah, kalian tulis aja X gitu ya, pangkat 3, karena dia berada di dalam akar, jadi sebenarnya dia itu pangkat setengah. Jadi dia akan menjadi X pangkat 3/2. Nah, ini sebenarnya ada di fundamental ya. Jadi terkait dengan mengubah akar menjadi bilangan eksponen itu ada cara mainnya, teman-teman. Ya, oke. Nah, sebelum lanjut ke soal gitu ya, terkait dengan teori ini, apakah ada yang mau tanya gitu ya? Ini aku jelasinnya secara singkat aja ya, karena ya biar kita latihan soal aja. Oke, aman ya? Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya, Kak, untuk teori eksponen sih aku udah bisa gitu ya. Cuman kalau misalkan latihan soal, aku kadang-kadang suka salah gitu. Nah, ya itu kalau misalkan ada yang kayak gitu, berarti sebenarnya bukan salah di pemahaman konsep ya. Karena yang namanya konsep itu cuma 3 ini aja gitu ya, nggak ada yang lain. Nah, kalau misalkan masih suka kayak gitu, berarti kemungkinannya itu adalah karena mungkin kalian kalian kurang latihan soal gitu ya. Sama satu lagi itu mungkin karena kalian kurang teliti ngitungnya gitu ya. Oke, sip. Bilangan basisnya tidak boleh nol ya, Kak. Iya, kalau misalkan kayak gini,
nggak boleh nol gitu ya. Karena kalau misalkan basisnya nol, ya gimana? Dia nol gitu ya. Oke. Iya, Merry Christmas juga ya guys yang merayakan Natal ya. Oke, kenapa di SNBT soalnya jadi anomali, Kak? Ya memang kayak gitu, karena si pembuat soal SNBT itu kan ngerasa kayak eksponen itu kan materi yang mudah ya. Secara teori aja cuman segini doang gitu ya. Jadi pasti mereka mikir gimana nih caranya supaya dari soal yang harusnya mudah gitu ya, menjadi soal yang agak bikin pusing gitu. Jadi ya emang ini emang pasti kayak sering diputer gitu ya atau sering diperumit gitu ya biar menjadi lebih hot gitu soalnya ya kan namanya soal SNBT kan bukan soal gampang ya soal hot gitu jadi soal yang harusnya mudah itu pasti dibikin hot sama si pembuat soalnya nah tapi nggak usah khawatir teman-teman selama kalian memegang gitu ya konsep dasar dan apa ya memahami cara penyelesaian dari soalnya gitu ya itu pasti bisa. Oke, nah teman-teman ya semua ilmu itu bisa dipelajarin. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa itu kalian harus belajar. Kalau kalian belajar itu pasti kalian bisa. Teorinya udah kayak gitu aja gitu ya. Jadi buat yang masih belum lancar itu oke, nggak apa-apa. Masih ada waktu buat latihan gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih ya ke latihan soal. Ini ada soal yang pertama, aku buka dengan soal seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah soal eksponen. Nah, ini aku minta teman-teman buat coba dulu ya. Oke, silahkan dicoba teman-teman ya. Aku kasih waktu mungkin 2 menit deh ya. Nah, ini aku sambil nyalain timer. Coba kalian kerjain nih. Karena kalau matematika itu nggak seru ya kalau nggak dicoba. Jadi coba dikerjain. Kira-kira kalau udah dapet jawabannya, boleh sharing gitu ya. Oke, silakan dicoba teman-teman. Nah, ini salah satu soal eksponen gitu ya. Sebenarnya nggak susah guys, tapi kalau eksponen itu harus teliti ngitungnya ya, karena salah plus minus aja udah salah jawaban gitu ya. Iya, jadi harus teliti. Sudah mulai, ada yang dapat jawaban ya. Ada yang B nih, 2 orang udah dapat yang B. Ada juga dapat yang D. Hmm. Oke, nggak apa-apa ya, berani beda kalau misalkan emang jawabannya beda gitu ya. Oke, oke. Nah, ini udah beberapa, udah 2 menit ya, teman-teman ya. Oke, ada yang berubah jawaban. Nah, oke, kebanyakan dapat yang B ya. Nah, mari kita coba cek apakah betul jawabannya yang B. Nah, buat ketemu soal kayak gini nanti gitu ya. Yang penting itu adalah ikuti kemauan soalnya ya. Di dalam soal ini ada fungsi P sama ada fungsi Q gitu ya. Nah, kemudian masing-masing itu dinyatakan dalam bentuk eksponen. Gimana cara penyelesaiannya? Pertama-tama ikutin maunya soal ya. Dan dia itu maunya PN dibagi dengan QN. Ya udah, kalau gitu kita punya PN. PN-nya itu adalah yang ini gitu ya. Terus habis itu kita coba dia itu mintanya dibagi ya. Berarti nanti dia dibagi dengan yang bawah ini. Nah,
Ini kita tuh benar-benar make sifat dari eksponen yang udah aku bahas sekilas tadi gitu ya. Nah, intinya tuh kalau misalkan kita ketemu eksponen, itu cara mainnya gimana? Cara main dari eksponen itu kalian itu gabungkan basis yang sama, teman-teman ya. Karena kalau misalkan basisnya itu sudah sama, maka kan pangkatnya itu bisa digabung. Kalau pangkatnya itu bisa digabung, berarti kalian bisa sederhanain pangkatnya, gitu ya. Jadi cara mainnya tuh adalah gabungkan basis yang sama. Maksudnya gimana? Nah, coba nih kalian lihat. Misalkan di sini itu tiga ya. Ini kan basisnya tiga ya. Kalau aku ngomongin basis tuh berarti yang di depan ya. Ini basisnya tiga. Ada nggak yang sama kayak dia? Oh, ada. Ini kan basisnya tiga juga. Berarti antara yang di atas ini sama yang di sini pangkatnya tuh bisa kita gabung pakai sifat eksponen. Nah, sekarang kita coba usahain lagi gitu ya. Kira-kira ada nggak yang bisa kita bongkar gitu ya? Kita tinggal lihat basisnya. Ada basis 3 sama ada basis 4 gitu ya. Nah, ada basis 3. Nah, ini kan masih basisnya 12 gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ketemu 12, kalian tuh harus curiga gitu ya. Karena 12 itu kan bisa diperoleh dari apa, teman-teman? 12 itu bisa diperoleh dari perkalian 4 dikalikan dengan 3. Betul tidak? Gitu ya, benar. Jadi pertama cara main eksponen itu adalah kalian harus berani bongkar bentuknya. Ya, misalkan kayak gini, ada 3, ada 4, ada 12, 12 kan aneh sendiri gitu ya. Nah, 12, bongkarlah dia jadi 4 kali 3. Nah, sekarang coba fokus ke sini dulu ya. Kalau kalian bongkar 4 kali 3, nah pangkatnya jangan hilang ya. Pangkatnya itu kan adalah n+1. Nah, ini tuh caranya gimana gitu ya? Pangkatnya itu milik siapa? Nah, kalau misalkan kalian punya 2x, 2x-nya itu dipangkatin 2, jawabannya apa guys? Jawabannya adalah 4x² ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 4x² gitu ya? Nah, kenapanya itu bisa kalian jawab di sini. Dua yang ada di sini, guys, itu adalah pangkatnya si 2 dan pangkatnya x, gitu ya, dalam hal perkalian. Maka kalian bisa bikin 2 pangkat 2 dan x pangkat 2. Makanya itu alasannya kenapa dia bisa jadi 4x². Nah, sama halnya dengan bentuk kita kayak gini, gitu ya. Meskipun pangkatnya terlihat aneh karena dia adalah n+1, tapi secara konsep, cara mainnya itu sama, gitu ya. Pangkat n+1 itu adalah punyanya si 4, gitu ya. Dan dia juga punyanya si 3. Nah, cara mainnya kayak gitu, ya. Oke, coba dari ngubah 12 ini jadi bentuk ini bisa dibayangin nggak teman-teman? Bisa dibayangin ya? Nanti kalau ada yang bingung tanya aja. Nah, jadi kalau kayak gitu, mari kita susun lagi. Yang di atas itu adalah 3 pangkat 2n+1 dikalikan 4 n-1. Nah, terus yang bawah itu misalnya dibagi gitu ya. Oke. Misalnya di sini adalah aku taruh 3 n-3-nya dulu ya. Aku taruh di depan. Terus si 12-nya tadi kan jadi 3 n+1-nya aku taruh depan. Si 4-nya aku taruh sini. Nah, jadi intinya kita masukin lagi gitu ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal lihat. Oh, itu kan basisnya adalah 3 dan 4 ya. Berarti kita bisa gabungin basis-basis yang sama. Yang ini, kalian bisa gabungin dengan yang ini. Ya nggak sih? Karena kan basisnya sama. Nah, nanti buat yang basisnya 4, gabunginnya sama yang basisnya 4. Cara gabunginnya gimana? Cara gabunginnya itu tinggal lihat dari bentuknya. Pertama-tama, yang bagian ini dulu guys. Gitu ya. Nah, bagian ini dulu. Si 3 pangkat n-3 dan pangkat n+1, itu kan mereka itu diapain? Dikalikan ya. Nah, jadi kalau misalkan dikalikan, pangkatnya diapain? Pangkatnya ditambah, ya. Maka kalian punya, nah ini juga tips dari aku nih. Kalau kalian mau nambah atau kurang pangkat, biasain kasih tanda kurung dulu ya, biar nggak bingung gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini kalau pangkatnya ditambahin.
Nah, sekarang coba dibuka tanda kurungnya. N-3 plus N plus 1, gitu ya. Udah aljabar ini ya. Berarti tinggal dihitung aja. Kalau N plus N itu akan menjadi 2N. Min 3 plus 1 adalah min 2. Gitu ya. Nah, itu adalah bentuk yang ini ya, teman-teman. Nah, terus kan dia itu masih bisa digabungin sama yang atas ini kan. Kita gabungin aja gitu ya. Kita fokus ke sini. Kalau kalian punya 3, pangkatnya 2N plus 1. Kalian bagi dengan 3, pangkatnya 2N min 2. Nah, basisnya sama-sama 3 tuh. Berarti pangkatnya bisa digabung. Dan karena mereka itu dibagi gitu ya, berarti cara gabung pangkatnya gimana? Ya, kalian kurang gitu ya. Tipsnya adalah tadi, kalau mau tambah atau kurang pangkat, itu biasain ada tanda kurungnya gitu ya. Itu adalah salah satu tips biar nggak salah ngitung. Nah, jadi bakal jadi apa? 3 2N plus 1 min 2N plus 2. Jadi hati-hati di tanda plus minusnya ya. Nah, ternyata 2N dikurangi 2N habis ya. Jadi tinggal 1 tambah 2, yaitu adalah 3. Nah, udah selesai gitu ya. Yang basisnya 3 udah selesai. Gini aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita gabungin dengan yang basis 4. Ini sama ini bisa digabung gitu ya. Kalau kita lihat lagi, maka dia adalah 4 N min 1. Bawahnya itu adalah 4 N plus 1. Wah, sama-sama 4 nih basisnya. Gitu ya. Ehm, Kak, itu bukannya 1 tambah min 2 ya? Yang mana ya? Aku ada salah kah? 2N min 2, 2N plus 1. Kalau misalkan dikurang 2N plus 1 min 2N plus 2. 2N-nya hilang kan ya? Sisanya tinggal plus 1 plus 2 ya? Iya. Hah? Yang min 2. Oh, oke. 1 plus 2. Iya, 1 plus 2 bener. Iya kan? 1 plus 2 ya? Oke. Iya, nah itu ya 1 plus 2. Oke. Kenapa plus? Karena kan, nah itu hati-hati ya. Ini kan dikali ini jadinya min 2N. Kalau min dikalikan min 2 itu jadinya plus 2. Iya, dikaliin ya. Kalau bentuknya kayak gitu artinya dikaliin. Oke, nah sekarang kita keempat nih. Berarti caranya juga sama ya guys ya. Nah itu dia tipsnya adalah coba bikin tanda kurungnya dulu gitu ya. Dikurangi dengan N plus 1. Ingat ya, bentuk ini tuh artinya dikalikan. Jadi kalau kayak itu dia bakal jadi 4. Buka tanda kurungnya N min 1 min N min 1. Ya, jadinya 4-nya pangkat berapa gitu ya. Kalau punya N dikurangi N habis. Kalau punya min satu ya min 2 ya. Nah, gini deh. Gitu ya. Berarti sekarang kita tinggal gabungin aja basisnya teman-teman. Nah, aku lanjutin di sini ya. Nah, berarti lanjutannya gimana? Lanjutannya itu kan kalian dapat ya. Tiganya itu adalah pangkat 3 dan empatnya itu adalah pangkat min 2 gitu ya, yang ini. Nah, kayak pangkatnya min 2. Ya, gimana nih cara ngitung yang bagian ini? Nah, pertama-tama, kalau misalkan ada pangkat negatif, ingat pangkat negatif artinya adalah 1 per gitu ya. Kalau pangkatnya positif gimana? Pangkatnya positif biarin aja gitu ya. Tapi kalau dia pangkatnya negatif, dia adalah 1 per. 1 per berapa? 1/4 pangkat 2 gitu ya. Pangkatnya udah nggak jadi negatif. Jadinya 3 pangkat 3 adalah 27, 27/16 gitu ya. Benar. Oke, ini adalah jawabannya guys. 27/16 ya. Harusnya jawaban yang benar itu adalah yang B gitu. Oke. Ya benar ya, yang B. Nah, sampai sini coba. Ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Aman? Mm-mm. Aman ya. Jadi eksponen itu dia yang paling seru justru ya. Karena ibaratnya kita gabung-gabungin basis-basis yang sama gitu ya.
Cuman ya emang sih, emang harus teliti gitu ya. Misalkan yang kayak tadi lagi mau mengurangi atau menambahkan pangkat itu emang harus teliti ngitungnya. Oke. Kalau nggak minus berarti nggak ada pernya. Betul. Kalau nggak ada pangkatnya itu tidak negatif, berarti dia nggak per gitu ya, nggak ada pernya. Yang ada pernya itu kalau dia pangkatnya negatif aja, ya. Kak, mau tanya dikit, itu yang minnya kok bisa dikali ke dalam? Kan aturan eksponen cuma dikurang, Kak, kalau pembagian. Iya, bisa. Karena kan coba nih, kamu lihat misalnya yang ini gitu ya. Nah, kalau ngelihat pangkat itu coba, kalau yang atas gitu ya, yang atas, 4 yang atas, siapa yang jadi, siapa yang jadi pangkatnya? Yang jadi pangkatnya kan keseluruhan ini, ya enggak? Nah, itu kan adalah keseluruhan pangkat dari 4 yang ada di atas. Kalau yang di bawah yang mana? Yang di bawah yang ini kan. Nah, jadi ibaratnya tuh kamu punya 4 gitu ya. Terus kotak yang di atas dikurangi dengan kotak yang di atas kan? Gitu. Kotak yang di bawah gitu ya. Kalau kotak yang atas tuh isinya n-1 dikurangi kotak yang bawah itu n+1 gitu ya. Tapi kan memang sifat aljabar seperti itu. Kalau misalkan kalian ketemu bentuk kayak gini, nah ini tuh sebenarnya ada satu di sini gitu ya. Kalau bentuknya kayak gini mau nggak mau memang harus dikalikan ke dalam gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi iya dia tuh memang prinsipnya ini aja secara eksponen. Tapi berhubung pangkatnya itu dia dalam aljabar, kamu penyelesaiannya harus dengan cara aljabar juga. Gitu ya. Kalau ada bentuk kayak gini ya memang harus dikalikan ke dalam. Gitu ya. Oke, sip. Nah, itu adalah nomor 7. Kita coba lihat lagi nih, ada latihan kayak gimana lagi ya. Nah, karena udah aku ajarin cara yang tadi gitu ya. Oke. Endingnya dikali ya. Iya, karena kan pangkatnya itu udah kita, basisnya udah kita mainin ya pangkatnya ya. Heeh. Oke. Jadi, ya, coba dulu ya. Buat yang nomor 8, silakan dicoba lagi teman-teman. Caranya sama. Kalau kalian ngerti pembahasan aku tadi, ini pasti bisa ya. Oke ya. Nah, iya memang endingnya kayak gitu ya. Jadi endingnya itu tinggal dilihat dari pangkatnya. Kalau pangkatnya itu positif, dia berarti nggak ada pernya. Kalau dia pangkatnya negatif, dia jadi par. Oke, silakan guys dicoba nomor 8 ya. Aku kasih waktu 2 menit juga. Nah, coba yang tadi mungkin masih bingung gitu ya. Nah, coba deh praktekin yang aku bilang tadi gitu ya. Tadi kalau diinget-inget lagi gitu ya, langkah pertamanya ngapain gitu ya. Oke, silakan dicoba guys. Ini masih setipe dengan yang tadi ya. Mm-mm. Oke, nah ini udah lumayan lebih banyak nih yang jawab ya teman-teman ya. Oke, masih ada waktu 20 detik lagi. Oke, rata-rata dapat jawabannya B lagi nih ya. Oke, oke, oke. Nah, oke, sip. Kalau gitu kita sambil bahas ya. Yang masih ngitung nggak apa-apa, lanjutin aja ngitungnya. Nah, buat cara mainnya itu sama ya. Pertama adalah lihat apa? Lihat basis ya. Oh, yang di atas itu ada basis 2 sama ada 6 nih gitu ya. Nah, yang basisnya gede kan si 12 ya. Kita curiga nih sama si 12.
12 ini bisa nggak ya kita bikin basisnya tuh sama kayak yang di atas ya? Ternyata kalau kalian punya 12 itu bisa dipecah jadi 2 kali 6. Artinya dia itu bisa menjadi basis 2 dan basis 6. Iya, emang harus berani bongkar bentuk ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, coba fokusin dulu ke bagian sini, teman-teman. 12 pangkat n-1, berarti dia itu bisa jadi 2 kali 6. Pangkatnya harus tetap ada, n-1. Nah, tadi udah aku ajarin nih, kalau misalkan ada bentuk kayak gitu, pangkat n-1 itu punyanya si 2 dan punyanya si 6 juga, gitu ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, berarti sekarang kalau kita panggil lagi nih, nah tadi termasuk buat yang nanya ya, kenapa endingnya jadi dikali, coba perhatiin deh step by stepnya ya. Misalkan kita punya ini gitu ya, terus yang bawahnya tadi udah kita bikin jadi kayak gini. Nah, ingat, ide dari eksponen itu adalah menyamakan basis yang sama. Artinya, di sini kelihatan jelas ya. Kalau kalian punya yang basisnya 2, gabungnya sama yang basisnya 2 ya, jangan yang sama basisnya 6 gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, gimana gitu ya? Nah, coba. Berarti kita fokus dulu ke yang 2 nih. Kalau misalkan kita fokus yang 2, 2. Nah, tadi ya, bikin tanda kurung dulu biar nggak salah ngitungnya. N+2 dikurangi yang bawah apa? N-1. Nah, penyelesaiannya harus secara aljabar ya. 2 N+2 min N plus 1 ya. Jadinya 2 kalau punya N dikurangi N habis. 2 ditambah 1, 3. Nah, gini ya. Nah, terus abis itu sekarang coba lihat yang bagian section yang ini, yang basisnya 6 ini bisa digabungnya sama yang ini, teman-teman. Nah, jadi kenapa jadi perkalian? Karena kita ngitung atau ngerjainnya itu adalah per basis ya. N-1 dikurangi N-1. Itu N-4 ya, N-4. Berarti jadinya gimana gitu ya? 6 N-4 min N plus 1 ya. 6 N-nya habis. Tinggal min 4 tambah 1 itu min 3. Nah, jadi bentuknya tadi dia bakal jadi 2. 2-nya tadi udah diberesin jadi pangkat 3. 6, 6-nya udah diberesin jadi pangkat min 3 kan? Nah, ingat ya, kalau misalkan dia itu nggak ada minus pangkatnya, berarti dia tetap di sana. Tapi kalau dia ada minus, dia adalah 1 per gitu ya. 1 per berapa? 6 pangkat 3. Nah, ini juga mau aku jelasin nih triknya ya. Jadi kan bakal jadi 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3 gitu ya. Nah, tips dari aku adalah gini teman-teman. Kalau misalkan yang atas dan yang bawah itu pangkatnya sama ya, sama-sama 3, itu kalian nggak perlu bikin dulu gitu ya. 8 gitu ya. Terus 6 kali 3 berapa ya? 6 kali 3, 36 kali 6 itu 216. Nah, itu nggak perlu teman-teman ya. Kalau misalkan antara yang atas dan bawah itu pangkatnya sama, kalian bisa bikin jadi gini. 2/6, kemudian pangkatnya taruh aja di luar, pangkat 3. Itu juga salah satu sifat eksponen ya. Nah, jadi kalau udah ketemu bentuk kayak gini, kalian tinggal lihat, 2/6 itu kan sepertiga ya, gitu. Terus di luar ada pangkat 3, gitu ya. Baru sampai sini balikin lagi. 1/3, 3/3. Nah, ini jadinya 1/27. Jadi caranya gitu. Nggak usah dijabarin, itu nggak apa-apa gitu ya selama mereka ini sama gitu ya sama-sama 3 itu pangkatnya boleh ditaruh di luar, sederhanain dulu yang ada di dalam kurung baru hitung hasilnya. Atau kalau misalkan ada nggak cara yang lebih newbie gitu ya, misalkan masih kurang lancar nih ngelihat apa namanya bentuk eksponen, bisa gitu ya. Coba, kalau misalkan pangkatnya 3 kan sebenarnya pangkatnya nggak terlalu besar ya. Jadi bisa kalian bikin jadi 2 kali 2 kali 2 per 6 kali 6 kali 6. Ini juga nggak apa-apa, teman-teman ya. Coret aja, Kak. 3, gitu ya. Coret lagi, 3. Coret lagi, 3. Ini satu semua ya. Berarti bakalan jadi 1/27. Nah, cuman kan kalau misalkan pangkatnya besar gitu ya kan, rasanya eh,
Masa kita mau jabarin terus gitu ya. Jadi ya pakai ini aja gitu. Jadi bisa digabungin gitu ya. Oke. Hmm, ya oke. Sip, sip, sip ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Kak boleh jelasin ulang cara ubah 2/6 jadi sepertiga? Mereka sama-sama dibagi dengan dua ya. Oke, sip. Penyebut dan pembilang dibagi oleh bilangan yang sama. Betul ya? Kak Yohana tadi aku nangkepnya 6 kupecah jadi 2 sama 3 itu disarankan atau enggak? Ah, ini dia ya. Kalau misalnya kalian kepikirannya gini, Kak, aku tuh kepikirannya ya, karena aku udah terlalu terbiasa menyederhanakan bentuk gitu ya. Jadinya kalau misalkan ketemu 6 nih biasanya aku bakal jabarin dia jadi yang paling sederhana yaitu adalah 2 kali 3 gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya boleh atau enggak, jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh gitu. Nggak salah gitu ya. Tapi mungkin stepnya itu akan jadi lebih panjang sedikit. Ya, mungkin kalau kamu nyobanya kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau bongkar eksponen itu juga ada triknya gitu ya. Gimana triknya tuh? Triknya itu adalah kamu harus pandai-pandai melihat gitu ya basis yang ada. Makanya tadi di tahap yang pertama itu yang aku saranin itu adalah lihat dulu basis apa aja yang ada di dalam soal kamu gitu ya. Kalau misalkan basisnya itu sudah ada 2 dan 6 dan kamu punya 12 di sini, pertama-tama pikirin dulu 12 itu bisa nggak jadi 2 dan 6. Kalau misalkan dia bisa jadi 2 dan 6, kamu bongkarnya jadi 2 kali 6 aja gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Kalau misalkan 6-nya kamu bongkar jadi 2 kali 3 sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan jadinya nambah tahap ya. 2 kali 3 nanti pangkat n min 4 terus kamu susun lagi. Terus yang 12 ini nanti jadinya apa? 2 pangkat 2 3 gitu ya, terus disusun lagi. Sebenarnya boleh ya, boleh nggak salah. Tapi mungkin stepnya itu jadi lebih panjang gitu aja teman-teman ya. Oke, jadi emang harus pinter-pinter ngeliat apa aja basis yang ada di sana, bongkarnya sesuai dengan basis yang ada di situ gitu ya. Oke, sip. Nah, itu juga pertanyaan yang bagus ya. Nah, itu buat yang nomor 8. Jadi kira-kira kayak gitu, kita coba lihat lagi ya. Ada soal apa lagi nih? Nah, ada soal ini, teman-teman ya. Oke, kelihatan nggak nih ya? Kayak aku zoom out aja. Nah, silahkan teman-teman ya. Ini adalah soal nomor 9. Silahkan dicoba, teman-teman ya. Kira-kira bisa nggak nih ya, dapat jawabannya atau enggak? Oke, pelan-pelan aja dan ingat ya, lihat basis yang tersedia di sana. Oke? Nah, oke, silakan dicoba teman-teman. Aku kasih waktunya 2 menit ya. Nah, oke, silakan dicoba dulu. Kalau basisnya bukan faktor basis yang lainnya gimana, Kak? Nggak mungkin ya. Biasa kalau misalkan soal eksponen, itu pasti basisnya tuh ada yang sama. Kalau basisnya nggak ada yang sama, tuh soal nggak bakal nyuruh kamu nyederhanain bentuknya. Gitu ya. Jadi pasti ada yang sama, teman-teman. Tinggal gimana pinternya kalian ngubah aja gitu ya, supaya bentuknya itu jadi bisa digabung pangkatnya ya. Oke, nah ini silahkan dicoba nih teman-teman ya, biar makin lancar gitu. Bisa nggak nih?
Oke, nah ini udah makin mantep nih ya. Jawabannya udah makin banyak yang jawab. Oke, serentak ya jawabannya A. Oke, mari kita lihat apakah jawabannya A. Ya, cara mainnya adalah sama ya. Caranya adalah bongkar bentuk. Nah, kalau kita lihat, pertama-tama coba kenali basisnya, itu triknya. Ada basis 9, ada basis 25, ada basis 15. Nah, kalian kan udah belajar ini ya, belajar FPB gitu ya, atau kayak lihat-lihat aja. Ada 9, ada 25, ada 15. Apa ya yang bisa kamu bentuk gitu ya dari bentuk ini? Nah, pertama-tama kalau misalkan 9, gitu ya. Dia kan bisa jadi 3 kali 3 ya, atau 3 pangkat 2. Nah, jadi buat yang di sini, cara mainnya sama teman-teman ya. Jadi kita coba bongkar bentuknya. Kalau kalian punya 9, gitu ya. 9 itu dia bisa jadi basis 3 ya. Dan basis 3 rasanya diperlukan di dalam soal ini. Jadi 3 pangkat 2 ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2 kan. Nah, jadi 9-nya aja yang diganti dengan 3 pangkat 2. Nanti tinggal digabungin lagi sama pangkatnya. Jadi bentuknya gini. Nah, tadi kalau misalkan kalian ingat, ada sesuatu yang punya pangkat, dipangkatin lagi. Berarti cara mainnya gimana? Cara mainnya berarti pangkatnya dikalikan ya. Nah, kalau kayak gini, gimana kaliinnya? Ya tadi, kali pelangi aja ya. Berarti 3, pangkatnya adalah 2N plus 2 ya. Nah, itu adalah si 9-nya. Udah dibongkar jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita ke 25 ya. Nah, 25 N min 2. Nah, sama teman-teman. Kalau 25 itu bisa jadi basis apa ya? Dia tuh bisa jadi basis 5. Berarti kalau kayak gitu, bikin dulu 25-nya tuh jadi 5 pangkat 2. Terus tinggal kalian gabung sama pangkatnya. Sesuatu yang punya pangkat dan dia dipangkatkan lagi, berarti cara mainnya adalah apa? Cara mainnya adalah kita kalikan pangkatnya. Jadi 5 pangkat 2N min 4 ya. Nah, itu buat yang 25 gitu. Sekarang coba kita lihat ke 15. Nah, kalau 15 itu basisnya jadi apa ya? Nah, di sini yang kalian tuh harus pinter-pinter lihat gitu ya. Tadi kalian udah ngebongkar dia menjadi basis 3 dan basis 5. Sekarang pikirin. 15 tuh bisa nggak ya jadi 3 sama 5? Oh, ternyata bisa gitu ya. Berarti bongkar dulu 15-nya. Jadi 3 kali 5 kan? Terus pangkatnya jadi 2N-1 deh. Nah, terus ikutin gitu ya. Itu pangkatnya adalah milik si 3 gitu ya. Dan pangkatnya itu juga miliknya si 5. Jadi kamu harus tulisnya tuh seperti ini gitu. Nah, kalau udah semua, mari kita susun ya. Maka A itu tadi 9-nya udah dibongkar jadi 3, pangkatnya 2N plus 2 gitu ya. Terus si 25-nya udah dibongkar jadi 5, pangkatnya 2N min 4. Terus kalau yang bawah udah dibongkar juga gitu ya 15-nya. Jadi yang pertama 3 pangkat 2N-1 dan 5 pangkat 2N-1. Nah, udah tinggal kita samakan basis yang sama gitu ya. Langsung aja ke sini. Berarti A itu sama dengan apa? 3 itu langsung aja ya. Awalnya kan 2N plus 2. Terus dia itu dikurang dengan 2N-1. Yang 5 gimana? 5 juga sama. Awalnya dia punya 2N-4 di atas, terus dia dikurangi dengan pangkat yang bawah, 2N-1. Nah, ini harus teliti di plus minus ya. Jadinya 3, pangkatnya 2N plus 2, min 2N plus 1 ya. Kaliin ke dalam. Dikali dengan 5, pangkatnya adalah 2N, min 4, min 2N plus 1. Nah, maka jadi apa teman-teman? 3, kalau 2N dikurangi 2N habis. Tinggal plus 2 tambah 1 itu plus 3 ya. Nah, kalau 5-nya gimana? 5, 2N dikurangi 2N habis. Min 4 tambah 1 itu min 3. Nah, jadi kayak gini deh. Gitu ya. Ingat-ingat lagi, kalau misalkan dia itu positif, dia oke-oke aja. Tapi kalau pangkatnya negatif, dia adalah 1/5. Pangkatnya adalah pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini boleh nggak Kak jadi 3/5 pangkat 3 gitu ya? Boleh ya. Tapi kalau kalian ubah jadi kayak gini, itu sebenarnya unfaedah aja gitu ya. Karena kan antara yang atas sama yang bawah nggak bisa kalian coret.
Beda dengan kasus yang sebelumnya gitu ya. Jadi nggak usah, kalau nggak ada faedahnya nggak usah dibikin gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja nyatakan dia sebagai 27/125. Udah dapat ya. Gitu. Jadi cara buat ngubah ke sini itu sebenarnya kalau misalkan yang pembilang sama penyebutnya itu bisa dicoret ya. 27/125 itu adalah jawabannya, maka harusnya jawabannya adalah yang A ya. Oke, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Gitu. Oke, nah ini, Kak, kadang aku bingung kalau abis ngurangin pangkat, ini pangkat siapa yang abis dan bingung taruh di pembilang atau di penyebut. Gak usah bingung gitu ya, kamu kurangin kayak biasa aja gitu ya. Intinya kamu kurangin kayak biasa aja. Contohnya ini kan kamu ngurangin kayak biasa aja kan, gitu ya. Nanti buat tahu dia itu posisinya di penyebut atau di pembilang, itu tinggal dilihat dari hasil akhirnya aja, gitu ya. Kalau kalau kan dia itu pangkatnya adalah positif, pasti dia adanya di pembilang. Tapi kalau misalkan dia pangkatnya itu negatif, misalkan kayak gini, dia pasti ada di penyebut, gitu aja, ya. Oke. Nah, kira-kira itu cara mainnya, teman-teman. Jadi samain basisnya aja ya. Oke, yang A sama. Nah, biasanya kalau misalkan eksponen, itu ada yang ngerjainnya tuh cepet banget. Ada yang ngerjainnya mungkin butuh waktu. Itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Karena semuanya itu emang butuh proses dan latihan. Buat yang bisa ngitung cepat, itu mungkin karena udah terbiasa sama soal-soal eksponen gitu ya. Nah, semakin kalian sering latihan, pasti semakin cepet juga ngerjainnya ya. Oke, jadi tetap semangat teman-teman ya. Kalian harus latihan terus supaya bisa apa namanya dapat yang maksudnya ngerjainnya cepet gitu ya. Oke, ntar. Oke, ini ada yang tanya dulu ya, Kak. Kak, kalau dibalik berarti yang positif di bawah, kalau ditaruh di atas jadi negatif ya Kak? Benar. Kalau misalnya kalian punya bentuk misalkan 1 per gitu ya. 2, tapi yang di bawah itu pangkatnya min 3 gitu. Nah, kalau aku tuh pernah bahas ya, kalau dia pangkatnya min, sebenarnya dia tuh tidak berada di posisi yang semestinya gitu ya. Jadi kalau kayak gitu gimana? Karena dia itu pangkatnya itu -3, dan dia itu ada di bawah gitu ya. Sebenarnya harusnya dia nggak di bawah, berarti dia harusnya di atas. Dan pangkatnya itu jadi positif gitu ya. Iya, jadi enggak, ini latihan soal SNBT, teman-teman. Ya, jadi ini emang latihan soal SNBT. Oke, gitu ya. Oke, nah ini dia nanya, kalau dua-duanya positif gimana, Kak? Ya, digabung, kayak gitu. Kalau misalnya bisa digabung, ya gabung, gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa digabung, gimana? Misalnya, contohnya gitu ya, mungkin, Kak, kalau misalkan hasilnya itu 3/2 sama 5/3, itu gimana? Gitu ya. Ya, kalian tinggal bikin 3/2, 9, 9 dikali 5/3, 125. Kaliin biasa, gitu ya. Mm-mm. Oke, sip. Nah, itu ya. Oke, nanti buat filenya aku bakal share di ini ya, di website ya, habis kelas. Nah, kita maju dulu nih teman-teman ya. Nah, ini aku tingkatkan lagi level kerumitannya ya, karena ya bisa aja eksponennya itu munculnya dalam bentuk yang sederhana, bisa juga yang dalam bentuk rumit. Nah, mungkin buat yang dari tadi nunggu-nunggu gitu ya, yang bentuk rumitnya kayak gimana contohnya? Kayak gini ya. Oke, nah ini boleh teman-teman coba ya, silakan dicoba. Karena balik lagi, matematika itu nggak seru ya kalau kita nggak coba. Nah, silakan dicoba kerjain teman-teman. Cara mainnya adalah sama ya, adalah sederhanakan dan bongkar bentuk eksponennya. Oke, aku kasih waktu buat yang ini 2 menit juga ya. Oke, silakan dicoba teman-teman 2 menit dari sekarang. Silakan dicoba. Nah, ini tuh soal eksponennya nggak susah ya, cuman dia memang butuh butuh apa namanya ketelitian aja ya. Oke, silakan dicoba. Iya, soal SNBT emang gitu ya. Kalau dia nggak ribet, dia nggak jadi soal SNBT teman-teman. Iya, bukan ribet ya, mungkin lebih kayak HOTS gitu soalnya ya.
Oke, silakan dicoba sekalian latihan ya, teman-teman ya. Wih, mantep ya. Nggak apa teman-teman. Dari sekarang emang harus ada planning gitu ya. Mau masuk mana, mau masuk jurusan apa gitu. Harus udah disiapinnya dari sekarang. Oke, silahkan dicoba. Nah, ini juga melatih kecepatan berhitung kalian ya. Nah, udah ada yang C jawabnya. Tiap ganti soal ada aja kejutannya gitu ya. Dan emang aku nyiapin beberapa soal yang mungkin mungkin jadi kejutan nanti gitu. Oke. Sebenarnya ngerti, tapi aku lelet kalau ngitung. Iya, aku bisa memahami itu, teman-teman ya. Yang namanya ngerjain latihan soal matematika itu memang harus latihan ya. Semakin kalian cepat latihan, semakin kalian sering latihan, makin terbiasa gitu ya. Jadi ngerjainnya juga makin cepat gitu. Tapi kalau misalkan masih lelet gitu ya, nggak apa-apa ya. Asalkan kalian tetap latihan terus. Oke. Nah, ini kayaknya terlalu ribet kah, teman-teman, bentuknya ya? Oke. Nah, kita bahas aja deh ya. Nah, buat yang nomor 4 ini, seperti yang aku bilang, ini tuh soalnya nggak susah, percayalah gitu ya. Tapi soalnya itu memang dia itu ribet, dia tuh rumit gitu. Nah, bentuknya rumit. Jadi kalau misalkan bentuknya rumit, itu memang harus teliti ngitungnya dan haknya ya. Nah, sekarang kita coba lihat pelan-pelan ya. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kalian ketemu bentuk pecahan, terus pecahannya ada eksponennya, terus eksponennya ribet kayak gini, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah lihat satu-satu ya. Jangan pernah coba-coba langsung gabungin antara yang atas sama yang bawah. Nanti kalian pusing sendiri gitu ya. Jadi emang harus dilihat satu-satu. Nah, oke. Biasanya kalau ketemu soal kayak gini juga mungkin banyak yang nge-skip ya, karena dia itu soalnya cukup ribet. Sebenarnya itu it's okay. Bisa kalian taruh di belakangan aja gitu ya, nggak apa-apa. Karena kalau PK itu juga kita main di waktu ya. Jadi di awal-awal tuh kalian emang harus ngerjain soal-soal yang yang waktunya tuh nggak panjang dan kalian udah pasti bisa. Tapi kalau ada soal kayak gini dan kalian bingung gitu ya ngerjainnya itu taruh di akhir aja nggak masalah teman-teman ya. Nah coba kita lihat dari bagian pembilangnya. Oke, ada bagian pembilang, pembilangnya kayak gitu lagi ya. Nah kita coba lihat satu-satu ya. Nah sekarang coba teman-teman fokus ke sini. Nah ini tuh artinya apa ya? Nah pertama-tama kalau misalkan kalian punya pangkat eh, apa? Pangkat min satu, berarti artinya kan satu per ya. Nah, berarti kalau misalkan A pangkat min satu jadi apa? Satu per A gitu ya. Dikurangi B pangkat min satu berarti jadinya satu per B gitu ya. Nah, jangan lupa ya, dia itu masih ada pangkatnya min satu gitu. Itu buat bagian yang pertama. Jadi sectionnya tuh kita coba fokusin dan kita ubah dulu bentuknya gitu ya. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Ini juga coba kalian lihat baik-baik gitu ya. Nah, buat bagian yang sebelah kanan, itu jadinya gimana? A pangkat 2, A-nya tuh pangkatnya positif, berarti dia pembilang. Kalau B-nya itu pangkatnya negatif, berarti dia itu penyebut. Gitu ya, per. Dikurangi dengan yang itu berarti yang pangkatnya negatif tuh si A, berarti A-nya yang taruh bawah. Yang pangkatnya positif tuh si B, berarti B-nya yang taruh atas. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau misalkan bentuknya itu dijadiin pecahan gitu ya, mungkin kalian jadinya lebih kebayang ngerjainnya atau step berikutnya tuh gimana. Nah, pokoknya ingat aja gini ya teman-teman. Kalau kalian itu punya pecahan, kalian punya pecahan gitu ya, kalian mau tambah kah, mau kurang kah gitu ya, prinsipnya sama. Itu adalah penyebutnya harus sama. Nah, jadi kalau ada kayak gini, itu penyebutnya harus disamain dulu ya. Oke, kamu nanya itu kan min B pangkat min satu. Nah, bukannya yang minus itu cuman min B-nya aja ya? Hmm, em, min B-nya aja.
karena B-nya itu pangkat min satu, dia di bawah ya. Kalau min itu tetap dia tuh tanda penghubung antara pecahan yang ini dan pecahan yang ini, gitu ya. eh Penyebutnya disamain jadi apa? Ya, kalian udah tahu ya. Disamainnya jadi kalau bentuknya yang satu itu penyebutnya adalah A, dan penyebutnya adalah B gitu ya. Maka disamain jadi apa? Kalian bisa kaliin aja A dan B-nya. Berarti dia bakal jadi AB di sini. Gitu. Ini juga bakalan jadi AB gitu ya. Intinya penyebutnya itu disamain jadi AB. Berarti kalau yang di atasnya jadi apa? Kalian awalnya punya A, supaya menjadi B kan dikalikan B ya. Berarti yang awalnya satu juga harus dikalikan dengan B. Berarti ini jadinya B, yang di sebelah sana itu jadi A. Kalau ada yang masih bingung tentang ini, kalian harus belajar fundamental pecahan, ya, karena ini ada di fundamental pecahan. Nah, yang sebelah kanan gimana? Yang sebelah kanan juga sama, guys. Samain penyebutnya juga. Di sebelah kiri punya B kuadrat, di sebelah Kak, kanan punya A kuadrat. Iya, aku mau tanya, itu boleh. kenapa jadi AB ya, Kak? Jadi AB, karena kan ibaratnya kamu punya penyebut satunya AE, satunya A. Terus satunya itu B gitu ya. Mau disamain jadi apa? Ya, ya harus disamain dengan perkalian dari keduanya, ya gitu ya. Ada A, Tapi tuh, hmm, tapi gimana? tuh kan tandanya kurang, Kak. Apanya kurang? Ini kan minus nih, satu per A minus satu per B. Mm-mm. Iya, kayak gitu. Tapi iya dikurang. Nah, tapi cara buat mengurangi pecahan itu, dia itu penyebutnya tuh harus sama. Nah, ini aku kasih contoh nih. Kalau kamu punya 1/2, dikurangi 1/3, cara nguranginnya gimana? Oh iya, Kak, benar-benar samain penyebutnya. Ya ampun, aku Iya, nggak ngeh. nah, jadi sebenarnya sama aja. Cuma bedanya kalau sekarang kita huruf gitu ya, ini angka. Nah, kalau kalian punya 2/3, kalian mikirnya tuh disamainnya jadi apa? Jadi 6 kan? Sekarang pertanyaannya kenapa kalian pilih 6? 6 itu kan diperoleh dari mana? Dari 2 kali 3 kan? Dari yang di sini dikalikan yang di sini gitu ya. Oke, Oke, jadi makasih ya, Kak. siap ya. Jadi alasannya itu kenapa dia itu jadi AB ya. Yang ini juga sama guys gitu ya. Karena dia itu huruf, jadinya kalian kan agak bingung kalau ada B kuadrat sama A kuadrat disamainnya jadi apa gitu ya. Nah, berarti harus disamainnya jadi perkalian keduanya aja ya. B kuadrat A kuadrat gitu teman-teman ya. Nah, B kuadrat A kuadrat. Nah, jadi disamain dulu penyebutnya. Kalau misalkan awalnya ada B kuadrat, jadi B A kuadrat kan berarti sebenarnya dikalikan dengan A kuadrat ya. Berarti yang atas itu juga harus dikalikan dengan A kuadrat. Jadi A kuadrat nanti dikalikan lagi dengan A kuadrat. Sebelah sana juga sama ya. Dari bagian sini, kalau misalkan kalian lihat, awalnya A kuadrat, jadi B kuadrat A kuadrat kan berarti sebenarnya dikalikan dengan B kuadrat ya. Jadi yang atas itu dia adalah B kuadrat dikalikan B kuadrat. Nah, kira-kira kayak gini ya. Terus kalau misalkan udah sampai sini, ya udah. Kalau penyebutnya itu sama guys, berarti tuh kalian bisa gabung gitu ya. A, B. Yang bagian atas jadinya B min A. Jadi bisa digabung kalau penyebutnya sama gitu ya. Meskipun mereka nggak bisa dihitung. Nah, kalau yang sebelah kanan juga sama. Dia tuh bisa digabung ya. B kuadrat A kuadrat sama nggak dengan aku tulis AB pangkat 2? Mm-mm. Sama aja ya teman-teman ya. Bentuk yang ini sama bentuk yang ini sama aja ya. Heeh, oke. Terus kalau yang atas tuh A kuadrat. Berarti sama aja dengan A pangkat 4 dong ya. Nah, B kuadrat. Sama aja dengan B pangkat 4 dong. Gitu ya. Sejujurnya, menurut pendapat pribadi aku, soalnya agak kurang worth it buat kalian kerjain di ujian nanti kalau bentuknya itu kayak gini gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa deh, kita sekalian latihan eksponen gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini, kan ini caranya panjang ya. Nah, intinya jadi kayak gitu ya. Masalahnya lagi adalah, nah coba deh lihat. Nah, ini ya. A pangkat 4 dan B pangkat 4 gitu ya. Jadi apa? Ya, nggak bisa ini 1 menit, nggak bisa ya. Aku sendiri juga nggak selesai ini 1 menit. Kalau punya A pangkat 4, B pangkat 4, penyelesaiannya gimana gitu ya. Kan ini mikir juga gitu ya.
Oke deh, aku nggak akan lanjutin, tapi sampai sini dulu aja at least ya. Kalau A pangkat 4, B pangkat 4, cara ngerjainnya gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, ini sekalian kita belajar. A pangkat 4, B pangkat 4. Bisa nggak disederhanain gitu ya? Bisa. Ini tuh bentuknya bisa disederhanain. Kalian pernah dengar sifat ini nggak? Kalau kalian punya A kuadrat, min B kuadrat, penjabarannya apa guys? Penjabarannya adalah A plus B, A min B. Ya. Nah, itu dia penjabarannya. Jadi, kalau misalkan bentuknya kayak gini, bisa nggak kita pakai sifat aljabar ini? Nah, coba kalian lihat baik-baik. Bisa nggak ya? Jawabannya adalah bisa, gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kalian coba bayar empat itu bisa nggak dijadikan sebagai sesuatu yang berpangkat 2 dan B pangkat 4 jadi sesuatu yang berpangkat 2 supaya kita bisa jadiin atau kita bisa pakai sifat ini. Ya, jadinya kalau kalian punya A pangkat 4 di dalam kotaknya harus A pangkat 2 ya. Yang di sini juga harus B pangkat 2 ya. Nah, kalau kalian cocokin lagi sama template ini gitu ya, berarti yang jadi kotak itu kan adalah A sama B-nya. Berarti dari bentuk ini, itu bisa kalian jabarin jadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat gitu ya, dikalikan dengan A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Jadi intinya, kalau ketemu bentuk kayak gini, ini tuh bisa disederhanain. Cara sederhananya gimana? Pakai sifat aljabar. Cara makainya gimana? Gitu ya. Kalian harus bikin dia menjadi sesuatu yang berpangkat 2 ya. Nanti sesuatu yang berpangkat 2 itu akan menjadi A plus B-nya dan A min B-nya. Gitu ya. Mm-mm. Nah, terus kalau misalkan yang bagian sini, bisa nggak dijabarin lagi? Bagian sini itu bisa dijabarin lagi guys, gitu ya. Karena dia itu mirip sifat ini, gitu ya. Nah, ini jadinya A plus B, A min B, gitu. Jadi, kalau misalkan kalian punya A pangkat 4 min B pangkat 4, dia bisa jadi apa gitu ya? Dia bisa jadi A kuadrat plus B kuadrat, terus dia bakal jadi A plus B, A min B, gitu ya. Nah, ya, emang sekomplikated ini ya buat soal ini teman-teman. Nah, tapi ini sambil jalan aja deh gitu ya. Ini emang nggak bisa nih 1 menit ya. Aku juga nggak tahu nih kenapa yang pembuat soalnya bikin soalnya gini ya. Tapi rasanya ini sih nggak bakal bisa kalau di 1 menit ya. Oke, oke. Nah, jadi ini bisa kalian terusin sendiri aja ya. Kita nggak akan bahas di kelas gitu ya, karena rasanya cukup panjang. Jadi next number dulu aja teman-teman ya, karena ini bisa diselesaikan, tapi agak makan waktu ya. Jadi kita skip dulu aja. Mm-mm. Oke. Nah, jujur pusing ya. Oke deh. Nggak ada cara cepatnya kah? Kalau bentuk kayak gini nggak ada, karena dia memang harus diselesaikan satu persatu gitu ya. Oke, nanti itu bisa kalian coba sendiri ya sebagai PR dari aku nih teman-teman ya. Mm-mm. Nah, oke oke. Sekarang kita coba lihat soal yang ini deh, soal yang nomor 1 ya. Soal nomor 1 nggak seribet yang tadi teman-teman, tapi ini ada tekniknya ya, teknik aljabarnya. Oke, nah ini silakan dicoba ya teman-teman ya. Aku kasih waktu berapa lama nih ya? 2 menit aja ya. Oke. Nah, 2 menit bisa sambil dicoba ya buat yang nomor 1-nya, teman-teman. Ini sambil aku bacain chat ya. Yang tadi tuh rasanya nggak bisa kita selesaikan di kelas ya, karena panjang banget caranya. Jadi bisa kalian coba dulu aja. Aku sendiri nggak selesai itu 1 menit ya, teman-teman ya. Oke. Nah, itu pakai sifat. Oke, silakan dicoba, teman-teman. Kak mau nanya, boleh tanya aja, teman-teman ya. Mm-mm. Mm. Kalau yang soal tadi rasanya nggak bisa 1 menit ya. Mm-mm. Kalau dijadiin pecahan, karena dalam kurung harus diselesaikan dulu kakak. Kalau pangkat di luar kurung langsung dikalikan
ke dalam bisa nggak ya? Harus dijadiin pecahan ya? Heeh, harus dijadiin pecahan. Karena betul penyebutnya itu nggak sama gitu ya. Kalau pecahan itu dia tuh sebenarnya nggak susah, tapi dia ribet ya. Ribetnya itu adalah mereka tuh harus punya penyebut yang sama baru bisa ditambah atau bisa dikurang. Ya? Oke, nah ini juga udah ada yang bantu jawab ya. Mm-mm. Hmm, oke. Gimana nih? Ada yang ketemu nggak nih? Ini ada clue tersembunyinya, teman-teman ya. Oke, ada yang dapat jawabannya C. Oke, kita bahas aja deh ya. Buat soal ini, ada yang bingung? Coba ketik nol yang bingung, guys. Yang bingung yang nggak dapat bayangan sama sekali gitu ya. Oke. Nah, ternyata masih banyak yang nol, 0,5. Ada yang nanya B. Oke. Nah, tip. Jadi buat yang soal nomor satu ini sebenarnya dia masih terkait dengan eksponen dan aljabar gitu ya. Nah, tapi ini tuh ada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Pertama-tama adalah gini teman-teman ya. Dia mintanya itu adalah X tambah Y ya. Berarti dia itu mintanya adalah X yang ada di sini, Y yang ada di sini gitu ya. Kalian harus butuh X dan Y. Yang 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2 nggak sih, Kak? Bisa. Tapi sebenarnya kita lagi nggak main pola. Ya, kita lagi nggak main pola. Ini bukan soal barisan aritmatika atau barisan geometri. Bukan. Ya. Jadi, di dalam hal ini, itu ada sesuatu yang perlu kalian lakukan dulu. Apa gitu ya? Tapi ingat ya, fokusnya adalah mencari X dan Y di sini gitu ya, supaya bisa dapetin X tambah Y. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama itu adalah jangan hitung manual. Kalau misal kamu dihitung manual, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi mungkin caranya itu akan lebih ribet gitu ya. Nah, terus diapain gitu? Kalau misalkan kalian lihat, ini kan sebenarnya di dalam kurung itu adalah 4 tambah 2, 4 tambah 2, 4 tambah 2 gitu ya. Nah, tapi yang bikin ribet itu adalah si pangkatnya ini nih, pangkatnya. Kenapa sih ada pangkat gitu ya? Nah, jadi coba kita dalam mengerjakan soal ini kita pakai sifat eksponen ya. Nah, sifat aljabar teman-teman. Sifat aljabar yang mana? Yang kita pakai sifat aljabar yang ini. Kalau A kuadrat min B kuadrat, itu dia bakalan jadi A plus B, A min B. Yang kayak aku contohin di atas tadi. Kita akan pakai ini, gitu ya. Kok bisa dipakai dan gimana cara pakainya? Nah, jadi pertama-tama teman-teman, ini kan teman-teman punya 4 plus 2 ya. Nah, jadi gini, kalau kalian punya 4 plus 2, gitu ya. Nah, kalau kalian mau pakai sifat ini, gitu ya, ibaratkan empatnya itu adalah A, dan duanya itu adalah B. Berarti kan kalian udah dapat bentuk A plus B-nya ya. Nah, tapi kalau kalian mau pakai sifat ini, kalian butuh pasangan. Pasangannya adalah A min B, gitu ya. Berarti kalau misalkan A plus B-nya udah kalian taruh, kalian butuh pasangannya. Pasangannya itu adalah A min B. Berarti kalau A min B 4 min 2 dong, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan bentuk kayak gini, jadi ibaratnya tuh kalian mau pakai sifat ini buat menyelesaikan, gitu ya. Kalau mau pakai sifat ini, penjabarannya kayak gini. Ibaratkan 4 itu A, 2 itu B. Jadinya kan A plus B. Kalau kalian mau pakai sifat, dia tuh harus A plus B dipasanginnya sama A min B, gitu ya. Makanya ini itu ditambahin. Nah, tapi masalahnya kalau kita nambahin angka, itu nilainya itu nggak boleh berubah. Ya, sekarang logikanya gimana, teman-teman? 4 min 2 itu tahu ya, 4 min 2 itu kan adalah 2. Nah, sekarang coba ya, awalnya kalian punya bentuk kayak gini, guys. Terus tiba-tiba nih, aku tambahin 2 di depan. Nilainya berubah nggak? Oke, nilainya berubah nggak, teman-teman? Kalau ada bentuk kayak gini, tiba-tiba aku tambahin 4 min 2 gitu ya. Aku tambahin 2 di depan. Pasti berubah.
Matematika itu nggak boleh ngubah nilai. Matematika cuma boleh ngubah bentuk, tapi nggak boleh ngubah nilai. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi, kalau misalkan kalian tambahin 2 di depan, supaya nilainya tidak berubah, maka harus kalian bagi lagi dengan 2. Ya? Enggak, kalian bagi aja dengan 2 yang sebelah kiri. Jadi dia bakalan menjadi kayak gini. Nah, gitu. Sekarang coba dicek gitu ya. Kalau misalkan kalian nambahin 2/2, kan sama aja dengan 1 ya. Satu itu kalau dikalikan dengan ini tidak akan mengubah nilainya. Nah, itu adalah triknya, teman-teman. Ya, itu adalah triknya. Jadi kita main trik di sini ya. Kita mau pakai sifat aljabar ini. Ini aku ulangin lagi nih pelan-pelan ya. Kita mau pakai sifat aljabar ini. Kenapa kita pakai sifat aljabar yang ini? Karena sifat aljabar ini tuh punya pangkat duanya, punya bentuk pangkat gitu ya. Sifat aljabar itu penjabarannya adalah kayak gini, gitu kan? Nah, terus kalian ambil yang bagian depannya. Anggaplah 4 itu A dan B itu adalah si duanya. Jadi kan A plus B. Kalau kalian mau pakai sifat itu, kalian harus butuh pasangan A min B kan? Berarti kalian butuh si 4 min 2-nya. Gitu ya. Nah, kalau kalian punya 4 min 2, 4 min 2 itu 2 kan? Bayangin di depannya itu kalian tambahin 2. Nah, tapi kalau kalian tambahin 2, nilainya itu berubah gitu ya. Supaya tidak berubah, kalian harus bagi lagi dengan 2. Oke, aku kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Misalnya, teman-teman itu punya 3X gitu ya. Nah, ceritanya nih, aku tambahin 2 di depan. Awalnya kalian punya 3X, tapi kalau aku tambahin 2, itu kan jadi 6X. Nilainya berubah. Supaya nilainya itu berubah, supaya nilainya itu nggak berubah, kalian harus bagi dengan 2 lagi. Supaya jadi apa? Supaya jadi 1 dikalikan dengan 3X, itu tetap 3X. Sama dengan nilai awalnya. Kira-kira analoginya kayak gitu. Kenapa dipilihnya bagi 2, bukan dikurangi 2? Karena kalau kita kurangi 2, gitu ya, yang di sebelah sini nanti jadi makin ribet, gitu ya. Kita harus ingat di sini ada sesuatu. Jadi kalau misalkan kita kurangi 2, makin aneh nanti bentuknya, ya. Jadi jangan. Nah, sekarang kita coba susun lagi teman-teman ya. Nah, ini coba pelan-pelan aja. Jadi kalau kayak gitu, intinya tuh awalnya punya 4 plus 2, gitu ya. Terus punya 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Terus ini fokusin ke sebelah kiri dulu ya, ruas yang sebelah kiri dulu ya. Nah, itu kan awalnya bentuknya kayak gini, gitu ya. Terus tadi aku bilang, tambahin si 4 min 2-nya. Supaya nilainya tidak berubah, gitu ya. Kemudian, kemudian kalian bagi dengan 2 di sini. Nah, sekarang coba lihat-lihat lagi gitu ya. Kalian udah punya bentuk A min B, A plus B belum? Ya, kalian udah punya bentuk A min B, A plus B belum? Udah kan? Udah punya bentuk ini ya? Nah, berarti boleh dong dibikin jadi kayak gini. Ya enggak sih? Nah, kalau misalkan 4 min 2, 4 plus 2, berarti dia bisa jadi 4 kuadrat min 2 kuadrat dong. Mengikuti bentuk ini. Gitu. Bagi duanya nggak apa-apa, itu kan di bawah, ya kan? Jadi kayak 1/2-nya taruh aja nih depan sini gitu ya, biar nggak ganggu kita, gitu. Terus yang bentuk sana itu jadi 4 kuadrat min 2 kuadrat kan? Nah, coba kalau kalian gabungin lagi sama temen-temennya yang lain. Jadi kira-kira bentuknya itu bakalan kayak gini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang coba fokus ke bentuk yang ini. Ini itu bentuknya adalah A min B A plus B bukan gitu ya. Iya, setengahnya bisa dipisah kan dia perkalian aja kan. Mm-mm. Ini dari sifat aljabar ya. Jadi minnya itu dari sifat aljabar. Itu memang sifatnya kayak gitu. Kalau kalian punya ini, dikalikan ini, anggap aja nggak sih 4 kuadratnya itu A, 2 kuadratnya itu B, gitu ya. Jadi kalian punya bentuk A min B dan A plus B juga kan. Iya, maka kalau punya bentuk A min B plus B, bisa dong jadi kayak gini, gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, tinggal kalian bikin lagi aja, gitu ya.
Berarti kan yang jadi A-nya itu adalah 4 kuadrat. Terus yang jadi B-nya itu kan 2 kuadrat. Kalau menurut sifat aljabar, A dikuadratkan dan B dikuadratkan. Gitu ya. Nah, jadi apa? Jadinya 4 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4. Gitu ya. Kalau Kak, kalian aku gabungin mau lagi, tanya lagi. boleh sambil tanya aja. Kenapa? Maaf ya Kak, aku potong. Mm-mm. Jadi itu kan di depan di bagian agak atas itu kan penjelasannya itu kan 4 min 2 per Mm-mm. 2. Itu dapat Mm-mm. dari mana ya Kak? Soalnya kan Oke. dalam soal Mm-mm. itu nggak ada bilangan minusnya. Mm-mm. Emang nggak ada. Itu adalah trik yang kita kasih buat penyelesaian soalnya. Jadi itu adalah trik kita mengenal ada salah satu sifat aljabar yang ngomong, kalau misalkan kamu punya A kuadrat min B kuadrat, itu penjabarannya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, maka anggaplah 4 itu adalah A dan 2 itu adalah B. Maka kamu punya bentuk A plus B. Nah, kalau kamu mau pakai sifat aljabar ini, kamu butuh pasangan A min B kan? Makanya di sini jadinya ada 4 min 2. Karena A-nya itu 4, B-nya itu 2. Gitu. Nah, kamu tahu 4 min 2 itu kan adalah 2. Jadi bayangin, di dalam bentuk soal ini, kamu tambahin angka 2 di depan. Kamu nggak boleh tambahin angka sembarangan angka gitu ya, karena dia bakal ngubah nilai. Makanya dibagi dengan 2 gitu. Jadi kalau ditanya itu dari mana, itu adalah trik yang kita kasih gitu ya. Mm-mm. Nah, gimana? Masih bingung? Eh, itu 1/2 dari mana ya? 1/2 itu kan kalian punya ini kan per 2 gitu ya. Itu kan perkalian aja kan. Nah, itu tuh ibaratnya gini. 2/2. Boleh nggak 2/2 itu aku bikin 2 yang di atas tetap 1/2 di depan. Boleh nggak? Ya. Boleh, Ya. boleh. Jadi dari sana ya. Oke, jadi kayak gitu. Terus coba lihat lagi. Anggaplah ini sebagai A, anggaplah ini sebagai B. Gitu ya. A min B kan. Anggaplah ini sebagai A, ini sebagai B. A plus B kan? Jadinya A min B, A plus B. Bisa nggak pakai sifat ini? Bisa dong, gitu ya. Maka ini bentuknya jadi apa? Setengahnya taruh di depan, berarti itu bakalan jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat kan? Nah, sekarang masukin guys, siapa yang jadi A kuadratnya? Yang jadi A-nya itu adalah 4 pangkat 4, gitu ya. 4 pangkat 4-nya dikuadratin. Siapa yang jadi B-nya? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4-nya dikuadratin. Gitu ya. Berarti dari sini Ya Allah, setengah. Terus abis itu agak jadinya mudah. 4. Pangkatnya adalah pangkat 8. Dikurangi dengan 2. 2-nya adalah pangkat 8, teman-teman ya. Jadi kayak gini deh. Udah ya. Nah, itu adalah penjabarannya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Yang masih kurang paham nggak apa-apa. Nanti aku contohin satu nomor lagi ya. Nah, jadi intinya yang di sebelah kiri itu kita punya 1/2 dikalikan dengan 4 pangkat 8 min 2 pangkat 8. Ya. Yang di sebelah kanan kita punya apa? Yang di sebelah kanan kita punya 2 pangkat X dan dikurangi dengan 2 pangkat Y. Gitu ya. Nah, terus ya udah kalau kayak gini berarti kita bisa selesaikan dulu yang ruas sebelah kiri. Setengahnya masuk ke dalam, ya. Kalau kalian punya setengah, gitu ya. 4 itu kan 2 pangkat 2, tah. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 8, gitu ya. Dikurangi dengan setengah kali 2 pangkat 8. Berarti jadinya gimana? Jadinya 1/2 dikalikan dengan 2 pangkatnya pangkat 16. Dikurangi dengan 1/2 dikali dengan 2 pangkat 8. Ya, jadinya 2-nya pangkat berapa sekarang? Nah, jadi ya 2 pangkat 16, yang di bawah kan 2 pangkat 1, guys. Gitu ya. Ini dikurangi dengan 2 pangkat 8, bawahnya 2 pangkat 1. Basisnya sama-sama 2, tah. Jadinya 2 pangkat 15 dikurangi 2 pangkat 7. Gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan itu udah belum bisa dicocokin gak sama yang sebelah kiri, sebelah kanan, gitu ya. Bisa, kan basisnya udah sama. Ini cocokin sama yang ini, gitu ya. Jadi
ini dicocokin sama yang ini. Berarti A-nya X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya itu adalah 15, gitu ya. Y-nya berapa? Y-nya 7. Iya, gitu ya. Berarti kalau X-nya 15, Y-nya 7, kalau kalian mau tambahin, berapa? 22, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 22. Oke, bingung ya teman-teman ya? Iya sih, ini emang harus aljabar ini teman-teman ya. Orang hot. Mm-mm. Orang hot. Oke, iya. Fundamental sepenting ini, karena ini isinya aljabar semua, gitu ya. Oke, kita dapat jawabannya di 22, gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Masih pada bingung ya? Oke, masih pada bingung? Coba ketik nol ya masih bingung. Nah, nggak apa-apa ya kalau masih bingung ya. Sebenarnya ngerti, tapi ada tapinya nggak? Nah, oke, jadi gini ya teman-teman ya. Aku bahas satu nomor lagi ya. Nah, ini satu nomornya aku coba jelasin dengan lebih pelan-pelan lagi. Tapi kalian coba simak baik-baik ya. Oke, jadi gini teman-teman. Ini bentuknya begini gitu ya. Jadi, untuk ngerjain soal ini, kita tuh perlu yang namanya adalah manipulasi bentuk, ya. Karena kalau kita hitung manual, itu nggak mungkin, gitu ya. Mau kita pakai pola aritmatika geometri juga bukan. Jadi pakai apa? Kita harus manipulasi bentuknya. Nah, gimana cara manipulasi bentuknya? Di sini kita bisa pakai sifat aljabar. Kalau aku ngomongin sifat aljabar, itu berarti memang sifatnya dia, ya. Jadi, kalau misalkan kalian punya A kuadrat min B kuadrat, itu penjabarannya tuh selalu menjadi A plus B, A min B, ya. Nah, ini adalah sifat aljabar yang mau kita pakai, ya. Karena dengan menggunakan sifat aljabar ini, kita bisa menyederhanakan bentuknya. Caranya gimana? Lihatnya tuh pelan-pelan aja. Lihat dari yang paling depan. Kalian punya 3 plus 2, ya. Nah, 3 plus 2. Bayangkan 3 itu adalah A. Bayangkan 2 itu adalah B. Kalian punya bentuk A plus B dong. Sifat ini bisa kalian pakai kalau kalian punya A plus B dan A min B. Berarti kalian harus tambahin dengan A min B. Gitu ya. Nah, siapa yang jadi A-nya tadi? 3. Siapa yang jadi B-nya tadi? 2. Jadi kayak gini kan? Benar nggak teman-teman ya? Sampai sini bisa dibayangin? Setuju? Nah, tujuh gitu ya. Sekarang, kalau kalian punya 3 dikurangi 2 itu berapa? 3 dikurangi 2. Jawabannya adalah 1. Iya, bisa nambahin kayak gitu ya. 3 kalau dikurangi 2 itu kan adalah 1 ya guys ya. Berarti coba bayangin. Awalnya itu kalian punya bentuk kayak gini nih gitu ya. Terus, di depan itu tiba-tiba aku tambahin angka 3 dikurangi 2. Di mana 3 dikurangi 2 itu kan adalah 1 ya. Berarti kalau kalian udah punya 1, dikalikan dengan ini akan mengubah nilainya tidak? Nah, tidak akan mengubah nilainya. Jadi, nggak apa-apa gitu ya. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, cukup sampai sini aja. Perlu nggak kita bagi dua? Ya, nggak perlu. Orang nggak ngubah nilainya gitu ya. Kalau tadi kenapa kita bagi dua? Karena iya 4 min 2 kan 2 ya. Kita harus bagi dengan 2 supaya tidak mengubah nilainya. Gitu ya. Tapi kalau kita udah punya 3 min 2 di depan, 3 min 2 itu kan 1. Kalau kalian punya 1, dikalikan dengan bentuk yang ini, nggak akan ngubah nilainya. Gitu. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba lihat lagi. Kalau misalkan udah bentuknya A plus B, A min B, berarti kalian bisa bikin bentuknya itu jadi kayak gini, gitu ya. Nah, coba kalian ubah bentuknya. Berarti jadinya kan dia akan menjadi A kuadrat min B kuadrat ya guys ya. Nah, tinggal kalian susun. Siapa yang jadi A-nya tadi? 3. 3 kuadrat kan? Siapa yang jadi B-nya tadi? 2. 2 kuadrat. Jadi kayak gini. Bener nggak? Ya. Nah, jadi untuk bagian section yang ini gitu ya, kenapa kita tambahin supaya kita bisa pakai sifatnya. Dan kalau misalkan ini itu adalah A min B, A plus B,
Maka dia itu bentuknya itu bisa berubah menjadi 3 kuadrat min 2 kuadrat. Nah, sekarang kita gabungin dia sama temen yang lain gitu ya. Nah, coba lihat ke suku yang sebelah sini teman-teman ya, suku yang ini. Kita gabungin sama dia ya. Berarti jadinya 3 kuadrat min 2 kuadrat dikalikan dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Bener nggak? Gitu ya. Kita gabungin dengan suku yang berikutnya. Nah, terus kalau misalkan udah digabungin dengan suku yang berikutnya, kamu ngelihatnya gimana? Anggaplah ini adalah A, anggaplah 2 kuadrat adalah B. Berarti dia A min B dong. Gitu ya. Oh, Anggaplah 3 kuadrat A, 2 kuadrat B, jadi A plus B. Benar nggak? Hmm. Berarti bisa dong kita pakai sifat yang ini lagi? Ya bisa teman-teman ya. Maka kalian bisa bikin dia jadi siapa yang jadi A-nya? 3 kuadrat. 3 kuadrat dipangkatin 2. Siapa yang jadi B-nya? 2 kuadrat. 2 kuadrat dipangkatin 2 gitu ya. Nah, berarti jadi apa? 3 pangkat 4 dikurangi dengan 2 pangkat 4. Ya. Nah, sekarang si 3 pangkat 4 sama 2 pangkat 4-nya, tadi kan kita udah selesaikan ini, gitu ya. Kita gabungin sama yang ini, teman-teman. Nah, jadi kalian punya 3 pangkat 4 min 2 pangkat 4. Kalian gabungkan dia dengan 3 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 apa yang terjadi gitu ya. Anggap lagi 3 pangkat 4 itu adalah A, 2 pangkat 4 itu adalah B. Jadi lakukan pola yang sama teman-teman. Kalau punya A min B, A plus B, bisa pakai sifat yang tadi Kak, gitu ya. Siapa yang jadi A-nya sekarang? 3 pangkat 4, A-nya dikuadratin. Siapa yang jadi B-nya sekarang? 2 pangkat 4, B-nya dikuadratin juga. Gitu ya. Nah, maka bentuknya jadinya 3 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 8. Gitu ya. Terus kalau misalkan udah, kita udah selesaikan yang bagian ini, gabungin sama yang ini, yang terakhir ya. Nah, jadi bentuk yang tadi adalah 3 pangkat 8 dikurangi dengan 2 pangkat 8. Kita gabungin dia sama 3 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 8. Caranya sama gitu ya. Anggaplah ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Berarti kalian punya bentuk A min B, A plus B gitu ya. Bisa nggak pakai sifat tadi? Bisa. Jadinya apa gitu ya? Siapa yang jadi A-nya sekarang? 3 pangkat 8 dikuadratin. Siapa yang jadi B-nya? 2 pangkat 8 dikuadratin. Jadi, kalian punya 3 pangkat 16 dikurangi dengan 2 pangkat 16. Gitu ya. Itu udah semua belum? Oh, ternyata udah kita selesaikan semua. Gitu ya. Artinya, yang di sebelah kiri kalian punya 3 pangkat 16 dikurangi dengan 2 pangkat 16. Gitu ya. Sama dengan 3 pangkat X dikurangi dengan 2 pangkat Y. Arti dari persamaan apa? Arti dari persamaan itu adalah arti dari persamaan yang sebelah kiri nilainya harus sama dengan yang sebelah kanan. Benar gak? Jadi ini dicocokinnya sama yang ini, sama yang basisnya sama gitu ya. Yang ini dicocokinnya sama yang ini, yang basisnya sama. Kalau kamu punya 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat X, maka X-nya adalah 16 gitu ya. Kalau kamu punya 2 pangkat 16 sama dengan 2 pangkat Y, berarti Y-nya adalah 16 gitu teman-teman ya. Maka X ditambah Y adalah 16 ditambah 16 gitu. Hasilnya adalah 32 ya. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Semoga bisa lebih kebayang teman-teman. Oke, ada yang mau tanya? Hmm, Kak, 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 boleh, ya, suaraku masuk gak, kak? masuk. Oke, kak, aku mau nanya, boleh gak Boleh, kalau boleh. langsung ke ujung aja, jadi A pangkat 8 min B pangkat 8, terus abis itu yang tutup kurung 3 pangkat 8 plus 2 pangkat 8 gitu. Jadi langsung ke Hmm, skip bagian akhirnya doang, karena polanya kan sama. Paling yang kita mm-mm, pastiin bagian depannya doang kan, apakah dia akan merubah bentuknya atau merubah nilainya atau enggak gitu kan? mm-mm. Yang bagian sini kan? Mm-mm. Berarti Iya. kita ngecek yang itu, habis itu bisa Mm-mm. langsung shortcut ke paling kanan aja langsung. Ke paling kanan jadinya maksudnya ke bagian sini. Iya, langsung ke situ. Hmm,
Tapi Atau harus pangkatnya, pastiin dulu, Kak? tapi kamu nemu nggak pangkatnya? Pangkatnya paling jadi pangkat berapa kalau misalnya kamu nge-skip? Pangkatnya sama, karena kan yang ini polanya masih sama ya, Kak. 3+2 Mm-mm, sama 3 pangkat 2+2 pangkat 2 mm-mm, terus 3 pangkat 4+2 pangkat 4. Berarti kan akhir mm-mm, ujungnya bakal mm-mm, sama-sama 3 pangkat 8 min mm-mm, 2 pangkat 8 kan? Iya, iya. Bisa, bisa ya. Jadi Oke. maksudnya tinggal ambil bagian yang ujung sini, terus abis itu ya udah tinggal dipakein sifat ini kan? Iya, Kak. Gitu. Boleh gak, Kak, Iya, kalau gitu? boleh, boleh ya. Oke, Kalau thank you, kamu Kak. udah, iya, kalau kamu udah nemu, ini sebenarnya emang ada polanya. Jadi kalau misal kamu nge-skip, boleh gitu ya. Oke, Oke, terima kasih, iya, Kak. sip, sama-sama ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi coba bisa dilihat lagi. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya teman-teman ya? Intinya tuh kalau dari soal ini, oke, kalau belum mudeng juga minta ajarin pacarku. Hei. Ini coba ya teman-teman ya. Nah ini ada yang mau tanya lagi nggak? Ini jawabannya yang C ya, yang 32. Oke. uh Ya, teman-teman. Kak, mau lihat soal sebelumnya? Boleh ya. Jadi sebenarnya intinya itu adalah kita mau pakai sifat ini gitu ya. Tapi kalau sifat itu mau dipakai, kalian harus bikin pola ini. Gitu, teman-teman ya. Oke. Sip, sip. Tadi ada yang tanya ya. Oke. Iya, boleh tanya aja teman-teman. Mau tanya apa? Oke ya. Jadi ini emang soalnya emang agak ini ya, agak hot ya. Mm-mm. Berarti soal sebelumnya bisa pakai cara cepet yang ayam goreng bilang tadi ya. Bisa ya, bisa. Cuman jangan lupa yang bagian ini, yang bagian perduanya ya. Jadi kalau mau pakai cara cepet tuh boleh ya, karena kalau misalkan dilihat ini kan sebenarnya ada polanya kayak tadi kan. Kamu tinggal lihat yang bagian ini aja, kan 4 pangkat 4 sama 2 pangkat 4. Jadi langsung ke step yang bagian sini gitu ya. Nah, tapi jangan lupa karena dia ada perduanya, jadi di sini harus ada setengahnya juga gitu ya. Oke. Mm-mm. Kalau yang A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu sifat yang mana? Itu sifat yang berbeda ya. Kalau misalkan yang A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu sifat apa coba? Itu adalah sifat A plus B pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2-nya di luar, bukan di dalam gitu. Jadi kita nggak pakai sifat itu. Oke. Iya, jadi kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kira-kira kayak gitu dulu aja buat pembahasan soalnya. Oke. Itu kan polanya bakal ngaruh ke pangkat akhir. Nah, ini lagi dijelasin ya. Iya. Oke. Oke, paham, tapi belum paham. Nanti nonton ulang aja ya. Boleh ya, nonton ulang dan sambil kerjain juga, teman-teman ya. Atau tolong Mintra AI mungkin buat bikinin soal yang serupa ya. Nah, itu juga boleh, teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu karena udah jam segini ya, mungkin aku sudahi dulu aja buat bahas soalnya. Nah, ini nextnya itu bisa kalian coba lagi nih buat latihan gitu ya. Kan di Simakara udah ada Mintra AI, udah ada Labubu gitu ya. Kalian bisa coba minta bikinin soal yang serupa aja ya. Oke, kira-kira sampai sini dulu teman-teman ya buat latihan soalnya. Malam-malam kita belajar matematika. Semoga mimpinya tetap mimpi yang indah nanti malam ya, teman-teman ya. Oke, ya sampai sini dulu. Makasih banyak teman-teman udah join kelasnya ya. Oke, kita ketemu lagi besok teman-teman. Iya, nanti aku share filenya ya guys ya. Oke, bye-bye. Ya, dadah teman-teman semua.